Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham menjadi 4 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dipimpin oleh Menteri Supratman Andi Aktas, sedangkan Kementerian HAM dinahkodai oleh Menteri Natalius Pigai. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Menteri Agus Andrianto. Ketiga kementerian itu berada di bawah naungan Kemenko baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Menteri Yusril Iza Mahendra. Setelah kementerian dipecah, para menterinya tetap berkantor di gedung yang sama, yakni Kompleks Perkantoran Kemenkumham. Lokasinya berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya persis di dekat pintu masuk LRT Rasuna Said. Kantor masing-masing kementerian menempati gedung yang berbeda karena kompleks perkantoran ini punya beberapa gedung, yakni Gedung Direktorat Imigrasi, Direktorat Administrasi Hukum Umum, dan Gedung Direktorat HAM. Halo, saya Sena Olivia, video jurnalis Kompas.com. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan saya ingin mengajak sahabat Kompas.com untuk ikut melihat kantor dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini yang pertama, saya shoot dari luar karena memang biar terlihat lebih jelas ya, karena ini kantornya ada 3 bagian. Yang pertama ada kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya, lokasinya di sini, terletak di paling kanan. Jadi untuk mengurus pengimigrasian begitu. Dan saat ini dipimpin oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Jadi di sini kantornya. Nah, di sebelah sini ada kantor Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum. Atau biasa kami menyebutnya Direktorat Jenderal AHU begitu ya, Administrasi dan Hukum. Nah, kemudian untuk kantor HAM sendiri, kantor Kementerian Hak Asasi Manusia yang saat ini dipimpin oleh Menteri Natalius Pigai. Nah, kantornya di sebelah sana, Ditjen HAM. Di sana ada Ditjen HAM. Di sini kantornya Bapak Natalius Pigai. Kira-kira pembagian kantor dan SDM-nya seperti apa ya? Yuk kita tanya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya video jurnalis Kompas.com, Sena Olivia, sedang bersama Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas. Dan hari ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol ya Pak ya, soal Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini sudah dipecah menjadi 4 kementerian gitu ya. Kan sebelumnya Bapak Menkumham nih, sekarang karena ada pemecahan kementerian jadi Menkum gitu ya Pak. Ruangan kantor ini berarti pindah Pak atau tetap sama? Saya waktu itu dulu sebenarnya kantor Kumham itu di sini, kantor menteri ya. Tapi sejak zaman Pak Yasona Lawli saya dengar pindah ke gedung imigrasi. Sehingga di awal-awal waktu saya masih pertama kali dilantik jadi menteri, mungkin seminggu saya berkantor di sini. Di ruangan ini, saya pertama kali saya masuk. Tapi begitu Pak Lawli sudah membersihkan semua hal-hal yang terkait dengan kebutuhan beliau yang ada di ruangan, saya pindah ke gedung imigrasi. Tiba-tiba saya ditelepon oleh dari istana menyatakan, gimana nih untuk menyiapkan kantor Menko, kemudian Menteri Imigrasi dan Menteri HAM. Saya sampaikan, Pak, karena ini ada Menko-nya, sebaiknya tidak usah sibuk-sibuk cari kantor. Kami yang Kementerian Induk yang menyiapkan, termasuk Kementerian Pak Menko, kemudian Menteri Imigrasi dan PAS, kemudian Menteri HAM. Yang tadinya saya di gedung imigrasi, saya ngalah, saya pindah ke gedung kesekjenan. Karena kenapa? Dulu di sana itu memang adalah gedung imigrasi, sebagian besar itu pegawainya pegawai imigrasi. Hanya ada beberapa lantai yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Inspektorat Jenderal. Sekarang kami borong semua ke Direktorat Jenderal AHU, kemudian ke sini, Irjennya ke sini, dan Kementerian HAM kita kasih gedung sendiri. Makanya paling kompak sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM, walaupun dipecah menjadi 3 kementerian, kami tetap
bekerja sama dengan baik. Berarti semuanya berkantor di sini ya? Ya, semua di sini. Penegasan Pak sedikit, berarti kantor Kementerian Imigrasi tetap di gedung imigrasi, betul. hukum di sini, dan yang HAM yang di sebelah. Ya, betul. Pak Menko di gedung imigrasi di lantai paling atas. paling atas ya? Supaya beliau bisa mengkoordinasi kami itu dengan lebih tepat, lebih cepat. Pembagian pegawainya sendiri seperti apa Pak? Apakah mengikuti bidangnya masing-masing atau sebelum kementerian dipecah atau gimana nih? Sebenarnya tidak terlalu rumit karena satu kan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu sudah memiliki pegawai yang begitu, dan itu sampai ke wilayah, sampai ke tingkat kabupaten ada. Sehingga semua unit-unit kerja yang melekat sampai ke bawah itu begitu mudah kita alihkan. Karena memang dari 6 direktorat jenderal, kan 3 yang bertahan, kemudian 3 yang lepas. Yang untuk Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan bergabung di di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal HAM itu bergabung ke Kementerian HAM. Jadi saat ini bahkan menurut saya proses transisi yang terjadi di 3 kementerian ini berjalan sangat mulus. Bahkan saya meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk mempercepat supaya ini bisa menjadi contoh bahwa demi untuk bangsa dan negara sesuai dengan visi misi Presiden, ini harus dipercepat dan dipermudah. Saya bahkan berpikir bahwa semakin sedikit kewenangan yang kita miliki, itu semakin mudah kita menata sebuah organisasi. Itu yang paling penting. Fokus. Targetnya kapan nih Pak? Target Bapak untuk dipercepat tuh kalau bisa secepatnya tuh kapan? Kita ada target jangka pendek, menengah, dan panjang. Paling lama dalam desain yang telah disusun oleh tim transisi, semua sudah penyerahan, baik berupa SDM, keuangan, dan juga aset, itu bisa selesai paling lambat Juni 2025. Paling lambat. Ya. Tetapi kami berharap sebelum itu bisa selesai. Memang saat ini anggaran dan SDM termasuk gaji semua masih melekat di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Tetapi kami berharap nanti di 2025 akan ada revisi anggaran yang harus disetujui oleh, karena Presiden kan di Undang-Undang APBN boleh merubah anggaran sesuai dengan apa yang harus disetujui oleh banggar kecil, dalam hal ini adalah komisi. Nah, kami berharap nanti di tahun 2025, sebelum tahun 2025, itu terkait dengan anggaran sudah bisa selesai, sehingga 2025 semua bisa berjalan di kementerian masing-masing. Lebih tertata.